Shalom, salam sehat, Tuhan mengasihi Anda. Saudara-saudariku yang terkasih, penyakit kusta itu penyakit yang mengerikan pada zaman itu. Karena orang yang terkena penyakit kusta akan diasingkan dari masyarakat, dikucilkan, istilah kita isolasi, dikarantina. Bahkan yang lebih mengerikan lagi, mereka yang terkena kusta harus berkata pada dirinya sendiri, najis, 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 dan menjauh. Dan sangat aib bila salah satu anggota keluarga terkena kusta. Jadi Anda bisa mengerti bagaimana menderitanya orang yang terkena kusta. Tetapi disinilah yang luar biasanya, Yesus Kristus memberikan kekuatan, memberikan pengharapan, memberikan kesembuhan. Kasih-Mu Tuhan memberi kekuatan dalam cobaan hidup ini. Kasih-Mu Tuhan memberi pengharapan, membawa damai sejahtera. Kasih Tuhan memberikan kekuatan dan memberikan pengharapan. Penderita kusta dalam bacaan kitab suci waktu berkata, dia berteriak, meminta Yesus untuk menyembuhkan. Apakah engkau mau menyembuhkan aku? Bahasa kita begitu. Dan Tuhan mengatakan, aku mau. Dan di sini Anda melihat bahwa Yesus punya hati yang berbelas kasih. Hati yang tergerak oleh belas kasih. Dan terjadilah mujizat yang luar biasa. Penderita kusta tadi sembuh. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, apa hubungannya kusta itu dengan COVID-19 ini, dengan pandemi? Memang tidak ada hubungan langsung. Tetapi efeknya juga dialami mereka yang terkena corona, saudara-saudari. Dan bukan hanya itu, mohon maaf, kecurigaan terjadi di mana-mana. Bahkan sesama saudara bisa saling menyalahkan. Belum lama ini saya dapat berita, ada seseorang disalahkan oleh keluarganya. Kamu loh, gara-gara kamu aku sakit, gara-gara kamu aku sakit. Please, orang beriman jangan saling menyalahkan. Jangan. Waspada boleh, tapi jangan saling menyalahkan. Saudara-saudariku, yang parah sudah terkena corona, hubungan kekeluargaan rusak. Ini yang parah. Waspada boleh, hati-hati boleh. Sampai belum lama ini saya ke Jawa, saudara-saudara yang terkasih, karena harus ada urusan keluarga saya. Tetapi yang lucunya, yang luar biasanya, ponakan saya sendiri, waktu saya pulang, langsung bertanya kepada saya, Om punya surat bebas COVID nggak? Kaget saya. Maksudnya itu hasil tes rapid, tes antigen. Kata ponakan saya, punya ini, saya nggak bisa terbang kalau saya nggak punya ini. Oh ya, kenapa? Saya harus potret, saya kirim ke Pak RT. Jadi saudara-saudara yang terkasih, situasinya demikian. Saya juga kaget, loh, ya sudah, saya ikut aturan mainnya. Tetapi saya bisa mengerti, ternyata memang kesurigaan itu begitu mendalam. Ketakutan, kecemasan. Tetapi saya bisa mengerti, saudara-saudara yang terkasih. Tapi, sebagai orang beriman, sebagai pengikut Kristus, kita percaya 2000 tahun yang lalu, Yesus menyembuhkan banyak penyakit, termasuk juga penyakit kusta yang mengerikan itu. Kita percaya Yesus juga bisa menolong kita. Tetapi pertanyaan manusia milenial masa kini adalah, kapan? Kapan sembuhnya? Sedangkan sudah banyak yang meninggal, bahkan semakin meningkat.
Bahkan di beberapa tempat udah mengadakan PSBB lagi. Sudah seperti di lockdown lagi. Seperti, bukan lockdown, tapi seperti. Nah, saudara-saudari yang terkasih, terus bagaimana? Bagaimana doa-doa kita? Apakah doa kita tidak didengarkan Tuhan? Bahkan, tadi pagi ada satu umat mengatakan, seorang Romo berkhotbah katanya begini, bukan saya. Romo itu saya nggak tahu Romo siapa, mengatakan, doa terus, sampai Tuhan bosan akhirnya mengabulkan. Saya sih tidak seperti itu, saudara-saudari yang terkasih. Teologi yang saya percayai bukan Tuhan bosan. Tuhan tidak pernah bosan, saudara-saudara. Saya lebih percaya begini. Saya lebih percaya, justru di sini bukan masalah sembuh atau tidak sembuh, saudara-saudariku yang terkasih. Tetapi di sinilah saya menyadari, justru pada saat kita berbeban berat, justru pada saat kita sakit, justru pada saat kita punya problem yang berat, yaitu kena COVID itu, apakah justru kita semakin dekat atau semakin jauh dengan Tuhan? Nah, persoalannya adalah pada saat seseorang itu menderita sakit, bisa sakit terkena COVID, positif, atau mungkin sakit yang lain, ginjal, sakit gula, sakit jantung, atau lumpuh, stroke, dan lain sebagainya. Banyak penyakit di dunia ini. Masalahnya bukan Anda sembuh atau tidak sembuh. Masalahnya adalah apakah Anda percaya kasih Tuhan atau tidak. Dan kasih Tuhan itu diwujudkan dengan pendampingan secara rohani. Karena pada saat seseorang itu menderita sakit, tetapi dia dengan penuh ketabahan tetap percaya pada Tuhan, disitulah bisa terjadi suatu pertobatan. Saudara-saudariku yang terkasih, yang lebih mengerikan bukan COVID, tetapi kebencian, dendam, sakit hati, iri hati, kesombongan, kerakusan. Itu lebih mengerikan daripada COVID, saudara-saudari. Saudara-saudariku yang terkasih, sikap menjauh dari Tuhan itu lebih mengerikan dari penyakit berbahaya itu sendiri. Tetapi saudara-saudariku yang terkasih, sebagai orang beriman, saya mengatakan pada Anda bahwa kerahiman ilahi, kerahiman Allah, saat ini kita misa kerahiman ilahi, akan selalu ada pada umat Allah. Jadi, sikap apa yang kita perlukan pada saat kita sakit, pada saat kita susah, pada saat kita menderita? Jangan bersungut-sungut, jangan menyalahkan Tuhan, atau marah kepada Tuhan, atau malah membenci. Jadi, please, jangan menyalahkan orang yang menulari COVID kepada Anda. Jangan pernah, saudara-saudari yang terkasih. Karena orang itu pun menderita. Dia juga tidak ingin kena COVID, saudara-saudara. Jangan pernah menyalahkan, please, jangan. Karena dia juga tidak tahu mengapa dia terkena, saudara-saudari. Tetapi kalau kita sendiri terkena positif COVID itu, atau penyakit yang lain, atau apa saja, saya mengajak Anda semakin dekatkan kepada Tuhan. Lagu kasih tadi memberi kekuatan kita. Kasih-Mu Tuhan memberi kekuatan. Sadari kasih Tuhan memberi kekuatan dalam cobaan hidup ini. Dalam cobaan hidup ini, Anda sakit kena COVID, Anda stroke, Anda penyakit jantung, atau apa saja. Kasih-Mu Tuhan memberi pengharapan, membawa damai sejahtera. Pada saat Anda percaya kasih Tuhan itu memberi pengharapan, ada damai. Bukan kebencian, bukan dendam, bukan sakit hati, bukan bahasa Jawanya kemerungsung, jengkel, marah, tetapi hati yang penuh damai. Peace, damai. Membawa damai sejahtera. Saudara-saudari yang terkasih, badai pasti berlalu. Habis gelap terbitlah terang.
Ada pelangi setelah hujan. Saudara-saudariku yang terkasih. Tetapi satu hal yang harus ditanamkan di dalam hati. Sesulit apapun hidupmu, hidupku, hidup kita. Seberat apapun, separah apapun. Tetaplah percaya akan kasih Tuhan. Amin, saudaraku. Tetaplah percaya. Ada air mata. Ada kesedihan. Tetapi Yesus selalu berkata, marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Perhatikan, marilah kepadaku kalian yang letih, lesu, dan berbeban berat. Datanglah kepada Tuhan. Kapan, di mana? Dalam doa Anda. Dalam doa Anda. Dia hanya sejauh doa. Saudara-saudariku, Tuhan hanya sejauh doa. Dan pada saat Anda memberikan hati Anda, perhatikan tangan saya saudara-saudariku, Anda memberikan hati Anda kepada kasih Tuhan. Tuhan memberkati Anda. Tuhan peduli dengan Anda. Kasih-Mu Tuhan memberi kekuatan dalam cobaan hidup ini. Saudara-saudariku yang saat ini sedang terbaring dan mengikuti misa live streaming ini, saya ajak Anda menyanyi lagu ini. Semoga Anda dikuatkan. Gampang. Kasih-Mu Tuhan memberi kekuatan. Katakan kepada saudaramu yang sakit, temanmu. Katakan, kasih Tuhan tidak meninggalkan Anda. Amin, saudaraku. Berikanlah hatimu kepada Tuhan. Kasih-Mu Tuhan memberi pengharapan, membawa damai sejahtera. Kuatkan saudara-saudari Anda, saudara-saudariku. Dan jangan ditinggalkan saudaramu yang sakit. Jangan. Beri kekuatan, support, beri semangat. Yesus datang kepada orang yang sakit kusta. Yesus menyelamatkan, menyembuhkan, memberikan penghiburan. Kita pun dipanggil oleh Tuhan memberikan kekuatan kepada saudara-saudari kita yang sakit. Dan jangan pernah mengucilkan mereka. Artinya, kita memberikan yang terbaik, kita bisa menolong. Kita juga waspada, kita juga hati-hati, kita juga jaga kesehatan, jaga imun kita. Dan biarlah iman kita tetap berkembang dengan memberikan kasih kepada saudara-saudari kita. Saudaraku, tetaplah menjadi murid Tuhan. Jadilah saksi Kristus saat bahaya jadi nyata. Jadilah saksi Kristus pada saat ada bahaya jadi nyata, pandemi dan lain sebagainya. Tetaplah menjadi saksi Kristus. Saudaraku, hidup itu sebentar, saudara-saudara. Siapapun akan mengalami kematian, tinggal waktunya kapan. Saya, Anda, kita semua harus menghadap Tuhan. Tetapi selama Anda hidup, saya hidup, kita hidup, jangan kecewakan Tuhan dengan perbuatan dosa kita, dengan kebencian dan dengan dendam, dengan amarah, dengan ego kita. Biarlah belas kasih Tuhan menguasai diri kita. Biarlah cinta Tuhan menguasai diri kita. Dan cinta Tuhan itu yang ada dalam diri kita terungkap kepada sesama. Dengan kita mengasihi sesama. Anda dan saya menjadi perpanjangan cinta Tuhan. Tuhan memberkati.